Sesi kali ini kita mau belajar tentang fondasi keuangan yang kuat. Setelah sehat, kita perlu kuat. Ya, perkenalkan saya Yeni Herawati, bersama Anda kita mau belajar bersama. Dalam keuangan, kita memakai istilah membangun piramida keuangan. Karena piramida adalah bangunan yang paling stabil menghadapi goncangan, badai, krisis, dan perubahan. Ya, membangun piramida keuangan kita dimulai dari membangun fondasi keuangan yang kuat. Fondasi yang pertama yang perlu kita bangun adalah membangun arus kasnya, setelah itu membangun dana darurat, setelah itu memperkuat manajemen risiko. 3 langkah ini yang akan kita bahas di awal pembicaraan kita. Setelah fondasi keuangan kita kuat, kita dapat melangkah untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan, seperti untuk dana pendidikan anak-anak, dana pensiun, rencana-rencana naik haji, rencana-rencana jalan-jalan, renovasi rumah, dan lain-lain, atau memberikan warisan kepada anak-anak. Ya, mari kita lanjutkan sesi berikutnya. Fondasi keuangan seperti fondasi rumah tangga. Ya, dalam membangun rumah, hal pertama yang perlu kita bangun adalah fondasinya. Semakin kuat kita membangun fondasi, semakin kuat, semakin tinggi kita dapat membangun rumah atau gedung. Ya, dengan fondasi yang kuat akan lebih tahan goncangan, tahan gempa, tahan angin, badai, krisis. Nah, itulah pentingnya kita membangun fondasi keuangan yang kuat. Setujukah teman-teman bahwa hidup itu adalah keputusan diri kita sendiri? Ya, mau berhasil, mau gagal, itu adalah pilihan kita. Kita sebagai manusia adalah pemimpin diri kita sendiri dan juga pemimpin keluarga. Oleh sebab itu, kita ditunjuk menjadi bendahara. Harapannya kita menjadi bendahara yang baik. Bendahara yang baik ada syarat-syaratnya. Nanti kita akan bahas di belakang. Langkah yang pertama, kita perlu membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu terdiri dari 2, yaitu laporan arus kas dan juga laporan neraca keuangan. Laporan arus kas itu menunjukkan arus penghasilan dan arus pengeluaran keuangan rumah tangga. Ya, kita perlu mencatat, perlu memiliki kebiasaan mencatat dan memiliki pembukuan keuangan ya, meskipun untuk keluarga. Perlu mencatat penghasilan kita itu sebenarnya dari mana saja. Penghasilan suami, penghasilan istri sebaiknya tercatat dengan rapi. Adakah penghasilan yang rutin atau tidak rutin? Penghasilan yang jumlahnya tetap atau tidak tetap? Atau juga penghasilan dari pendapatan dari investasi kita. Pendapatan dari passive income kita perlu dirangkum sehingga kita dapat melihat berapa kemampuan keluarga kita menghasilkan penghasilan dalam 1 bulan atau 1 tahun. Ya, setelah itu kita perlu mencatat pengeluaran-pengeluaran. Pengeluaran-pengeluaran sebaiknya dibagi menjadi 7 pos yang utama, yaitu pertama, bayar pajaknya, yang kedua, bayar untuk amal, ibadah, persembahan, perpuluhan, atau zakat, sebaiknya didahulukan. Yang ketiga, perlu mensisihkan untuk menabung. Menabung yang pertama yang perlu dimiliki adalah punya tabungan dana darurat. Tabungan dana darurat ini sebaiknya kalau sudah berkeluarga perlu memiliki 6-12 kali biaya hidup sebulan. Kalau yang masih single bisa 3-6 kali. Ya. Nah, setelah itu perlu untuk memikirkan mampu membayar hutangnya dengan baik. Hutangnya perlu lancar, jangan melebihi kapasitas yang ditentukan. Nah, setelah itu perlu memiliki asuransi yang cukup.
perlu memikirkan punya pos investasi. Setelah itu sisanya adalah untuk biaya hidup. Biaya hidup sebaiknya tidak lebih dari 45% penghasilan yang dihasilkan setiap bulan. Ya, nah, pos neraca ini ada pos tentang aset, ada pos tentang hutang. Dari situ nanti dapat kelihatan berapa aset bersih kita. Ya, pos aset dapat dibagi menjadi 3. Pos yang dipakai untuk keperluan yang liquid, dan pos yang untuk investasi, atau pos yang memang personal dipakai untuk kita pakai sehari-hari seperti perhiasan, kendaraan-kendaraan pribadi atau rumah yang kita pakai, ya. Dari situ dengan pencatatan yang rapi kita akan dapat melihat berapa jumlah penghasilan, berapa jumlah pengeluaran, berapa jumlah aset kita, dan berapa jumlah hutang kita. Nah, dari laporan keuangan ini nanti kita akan dapat melihat berapa aset bersih keluarga kita. Dari arus kas ini kita dapat melihat berapa lancar penghasilan dan pengeluaran kita. Sebaiknya seorang pencari nafkah mampu mencari penghasilan lebih besar dari kebutuhan hidupnya. Nah, yang jadi pertanyaan, pos pengeluaran mana yang paling besar porsinya dalam keluarga? Apakah masih untuk membayar hutang? Apakah masih untuk biaya hidup? Ataukah untuk beramal? Atau untuk membayar pajak? Kalau dua pos ini, membayar hutang dan biaya hidup, masih menjadi pos utama yang paling besar menyedot pengeluaran kita perlu memastikan lagi ya, kita perlu mengecek lagi apakah keuangan kita sudah sehat. Ya. Ataukah pengeluaran yang menjadi pos terbesar kita adalah untuk menyisihkan, menabung dana darurat dan juga investasi. Apakah ini yang menjadi prioritas Anda? Jika ini yang menjadi prioritas Anda, berapapun yang Anda tabung dan investasikan akan menambah neraca Anda, menambah neraca untuk investasi, dan menambah aset untuk likuiditas. Nah, semua itu pilihan kita. Kita mau lebih banyak belanja untuk biaya hidup atau lebih banyak menabung. Kita mau lebih banyak berhutang atau mau lebih banyak investasi. Itu semua pilihan kepada Anda. Apapun pilihan kita akan mempengaruhi neraca keuangan keluarga kita. Jika kita sudah mampu merapikan pencatatan untuk penghasilan dan pengeluaran, dan mampu memprioritaskan pengeluaran kita untuk mensisihkan, menabung dana darurat, dan juga menambah investasi, hal itu akan berakibat baik menambah aset likuiditas dan juga aset investasi. Ya, sehingga semakin hari jumlah aset kita akan semakin bertambah, akan semakin naik. Nah, itulah yang menjadi tantangan kita agar kita jangan terjebak kepada banyak belanja untuk biaya hidup, untuk berhutang yang sifatnya konsumtif. Tapi bagaimana caranya supaya pengeluaran kita itu prioritasnya adalah untuk menabung dan juga investasi. Sehingga neraca keuangan kita makin lama makin banyak, asetnya makin bertambah. Setuju? Dengan kita makin pintar mengelola aset, baik aset likuiditas maupun aset investasi, hal itu akan memperbesar jumlah aset yang dapat kita kelola. Aset investasi yang dikelola dengan baik akan dapat menghasilkan penghasilan berikutnya, yaitu penghasilan pasif, yaitu passive income. Sehingga dalam arus kas kita, penghasilan kita ada dua.
yaitu penghasilan aktif dan penghasilan pasif. Wow, jadi penghasilan kita bertambah ya, bukan hanya aktif tapi pasif juga. Nah, dengan kita mampu menjaga pengeluaran kita tetap stabil, tidak terpancing untuk berbelanja, tidak memperbesar hutang, tapi memprioritaskan untuk menabung dan berinvestasi, hal itu akan menjadi lingkaran yang memperbesar aset investasi kita, sehingga akan memperbesar neraca keuangan, memperbesar jumlah aset bersih berikutnya. Nah, ini teman-teman, suatu lingkaran yang perlu kita bangun supaya menjadi kebiasaan, ya, supaya menghasilkan hasil yang baik. Nah, menabung itu ternyata perlu dibiasakan ya teman-teman. Menabung itu perlu dibiasakan dari mensisihkan, bukan dari sisa belanja. Kalau dari sisa belanja sepertinya nggak akan tersisa untuk menabung, tapi perlu disisihkan di awal. Nah, mensisihkan menabung yang pertama itu perlu untuk tabungan dana darurat. Dana darurat ini namanya juga darurat ya, hanya dipakai dalam kondisi darurat atau emergensi. Contoh, tiba-tiba terjadi banjir, rumah perlu renov karena rusak berat, ya. Tiba-tiba terjadi gempa, rumah rusak atau rumah terjadi bocor, harus segera diperbaiki, kan harus, nggak bisa menunda. Atau tiba-tiba terjadi PHK sehingga tidak ada income untuk bulan ini, terpaksa kita memakai tabungan untuk beberapa bulan. Terjadi krisis seperti hari ini, tiba-tiba usaha tutup, PPKM sampai 2 bulan, 3 bulan, terpaksa kita tidak punya penghasilan, terpaksa memakai dana darurat ya. Jadi dana darurat ini sangat penting untuk sebuah keluarga, menjaga kestabilan, ketenangan pikiran juga ya. Coba bayangkan kalau dalam kondisi seperti hari ini kita tidak punya tabungan dana darurat. Ya, udah pasti akan mempengaruhi ketenangan. Nah, tabungan yang kedua yang kita perlu punya adalah sinking fund. Sinking fund ini adalah tabungan-tabungan yang memang akan dipakai suatu hari nanti. Contoh, handphone suatu hari nanti akan rusak, jadi kita mempersiapkan untuk menabung handphone. Atau pengen renov rumah, suatu hari nanti pengen menambah atau merubah atau membangun rumah sebagian. Nah, itu perlu dana yang besar, itu perlu disisihkan dengan tabungan sinking fund. Atau pengen mengganti mobil, mobil suatu hari nanti akan tua, ya, spare partnya akan rusak. Nah, mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun mobil akan berkurang kemampuannya, sehingga kita akan terpaksa menggantinya. Nah, oleh sebab itu kita perlu mensisihkan dana sinking fund ini. Ya, mengapa kita perlu menyisihkan? Agar kebutuhan itu tidak mengganggu pos-pos yang lain. Contoh, mengganggu tabungan yang lain, mengganggu investasi, mengganggu pos-pos beramal, mengganggu pos-pos biaya hidup ya. Dengan mensisihkan lebih rapi dan lebih tenang. Demikian teman-teman. Nah, dana darurat adalah salah satu prioritas kita di dalam menabung. Menabung yang pertama yang perlu menjadi prioritas kita adalah mensisihkan untuk dana darurat. Dana darurat ini bagi orang yang belum menikah, masih single, boleh sekitar 3-6 kali. Tapi kalau yang sudah menikah, porsinya perlu lebih besar, 6-12 kali biaya hidup sebulan. Ya, supaya dana darurat ini dipakai untuk dalam kondisi yang benar-benar darurat. Ya, contohnya tiba-tiba terjadi PHK, terjadi penurunan penghasilan, atau tiba-tiba terjadi krisis seperti ini, tiba-tiba usaha berhenti, keluarga kan perlu memiliki penghasilan atau perlu memiliki uang untuk bisa bertahan hidup.
mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan, bahkan krisis hari ini sudah 1,5 tahun. Makanya ternyata biaya dana darurat 6 bulan tidak cukup ya teman-teman. Nah, untuk mengantisipasi krisis-krisis yang panjang seperti hari ini, perencana keuangan banyak memikirkan untuk memiliki dana darurat 12-24 kali, teman-teman. Menurut teman-teman wajar nggak memiliki biaya hidup, memiliki dana darurat 12 kali sampai 24 kali ya? Dengan melihat situasi kondisi pandemi seperti saat ini, sangat diperlukan memiliki dana darurat yang besar. Nah, apakah teman-teman sudah memprioritaskan untuk menyisihkan dana darurat? Kalau belum, ya mari kita mulai. Mungkin kita prioritaskan jadi 1 bulan dulu. 1 bulan biaya hidup. Contoh biaya hidup sebulan 10 juta. Kita prioritaskan punya tabungan 10 juta dulu. Mungkin kita sisihkan dalam 6 bulan atau dalam 1 tahun. Targetnya harus mampu menabung 10 juta. Itu adalah prioritas menabung kita yang pertama. Nah, setelah dana darurat ini tercapai, dapat merencanakan untuk menabung yang lain atau untuk investasi. Langkah yang ketiga dalam kita membangun fondasi keuangan yang kuat adalah memperkuat manajemen risiko. Manajemen risiko ini adalah satu cara kita untuk mengatur risiko-risiko hidup yang kemungkinan dapat terjadi dalam hidup kita. Ya, namanya orang hidup ya. Segala sesuatu dapat terjadi dalam kehidupan. Kita maunya semua berjalan lancar, tetapi segala hal bisa terjadi. Ya, kemungkinan pekerjaan terhenti, kemungkinan usaha berhenti karena krisis, karena kesehatan, ya, yang sekarang sehat besok sakit, amit-amit terjadi kecelakaan, terjadi sakit yang berat sehingga menyebabkan cacat atau kelumpuhan bahkan sampai meninggal. Ini adalah risiko-risiko hidup yang perlu kita antisipasi. Nah, manajemen risiko ini adalah salah satu pilihan untuk kita mengatur bagaimana kita mengantisipasi hal itu. Ya, risiko-risiko itu bisa kita alihkan kepada pihak lain, atau bisa kita hindari, atau bisa kita bergabung dengan perusahaan asuransi dengan mengalihkan risiko kita kepada perusahaan asuransi. Ya, mari kita lihat sesi berikutnya. Risiko hidup dapat terjadi kapan saja ya teman-teman. Risiko itu segala hal yang dapat terjadi yang merugikan secara keuangan, apalagi jumlahnya besar. Nah, hal itulah yang perlu kita antisipasi. Contoh ya, risiko yang disebabkan karena kuman atau sakit penyakit. Ya, sekarang biaya hidup saja udah mahal, apalagi kalau sampai sakit. Biaya berobat ke rumah sakit, rawat jalan aja udah mahal, apalagi rawat inap, ya. Tiba-tiba terjadi serangan COVID hari ini, wow, itu sampai puluhan, bahkan ratusan juta dalam waktu sebulan, seminggu 2 minggu, itu biaya sampai melambung sebegitu besarnya. Nah, bagaimana kita akan membayarkan biaya-biaya itu jika kita belum mempersiapkannya? Apakah kita mau mengambil tabungan kita? Apakah kita mau membayar dengan investasi kita akan kita cairkan? Itu semua pilihannya berada di tangan teman-teman. Risiko hidup berikutnya, kita sekarang sehat, amit-amit terjadi kecelakaan. Amit-amit mengalami suatu sakit kritis yang berat sehingga menyebabkan kelumpuhan atau cacat. Hal ini juga pasti sangat berimbas buat keluarga ya, karena seseorang tidak mampu bekerja kembali, tidak mampu beraktivitas, bahkan menjadi beban buat keluarganya. Amit-amit seorang pencari nafkah tiba-tiba berpulang karena suatu kejadian atau suatu penyakit. Hari ini banyak banget yang sakit karena COVID, bahkan sampai meninggal dunia. Pertanyaannya, bagaimana keluarga kita jika mengalami seperti itu?
apa yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi hal itu? Ya, usia milik Tuhan, tapi kita perlu mempersiapkan hal terburuk. Jika seorang pencari nafkah tiba-tiba berpulang, sudah pasti penghasilannya pun juga ikut berhenti. Penghasilan yang berhenti, bagaimana keluarga ini akan mampu melanjutkan hidupnya? Apakah akan pakai tabungan sekolah anak-anak? Apakah akan mencairkan investasi? Apakah akan menjual rumah? Adakah pilihan lain yang lebih baik? Ya, jadi melihat hal ini, kita menyadari bahwa perlindungan buat sebuah keluarga itu adalah sebuah keharusan, karena keluarga perlu perlindungan. Ya, teman-teman dapat memikirkan mana yang terbaik untuk mengantisipasi hal itu. Ada juga yang memakai bergabung dengan perusahaan asuransi untuk membantu keluarganya mengantisipasi risiko hidupnya. Perusahaan asuransi mampu menanggung risikonya dengan cara kita membayar biaya asuransi, membayar preminya kepada perusahaan ini. Sehingga apabila terjadi risiko hidup, perusahaan ini akan memberikan santunan sebesar yang pernah dijanjikan. Nah, ini adalah salah satu pilihan teman-teman untuk mengantisipasi risiko kehidupan. Sehingga dengan memiliki persiapan yang cukup, keluarga kita akan lebih kuat, pondasi akan lebih sehat, ya, akan lebih tahan menghadapi goncangan, badai, dan krisis kehidupan. Semangat teman-teman. Baik teman-teman, ini tadi adalah sesi berbagi bagaimana supaya pondasi keuangan kita tuh sehat, pondasi keuangan kita makin kuat ya. Yang pertama, sehatkan arus kasnya, perkuat neraca keuangannya, dan juga milikilah manajemen risiko yang tepat. Oke, nah apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Mari peduli dengan keuangan keluarga kita sendiri. Mari terus belajar bersama kami, bergabunglah bersama komunitas keuangan. Kami ada komunitas Best Friend Indonesia dan juga komunitas Effect Indonesia Financial Educator Community. Teman-teman dapat bergabung, nanti saya kasih linknya ya. Kami adalah komunitas yang bersama-sama belajar dan bertumbuh. Kami rindu teman-teman dapat belajar bersama kami. Terima kasih teman-teman. Semoga semakin sehat dan semakin kuat keuangan kita. Terima kasih.